bagaimana para sahabat mempraktekkan agama Islam yang secara murni. Ini kita harus berusaha mempelajari terus dan senantiasa hadir di majelis ilmu, mengkaji, supaya kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Taala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya di akhir zaman. Kita akan melanjutkan penjelasan dari beliau yang mana sebelumnya telah dijelaskan bagaimana dakwah salafiyah terutama di negeri Arab Saudi atau kerajaan Arab Saudi, yang di antara pemimpinnya mengatakan, kurang lebih kemarin kita sampaikan nukilan dari beliau. Kita ulas sedikit apa yang dikatakan oleh beliau, yang yaitu siapa? Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Suud. Beliau mengatakan dalam sebuah pidato atau ceramahnya beliau yang disampaikan pada musim haji tahun 1365. Beliau mengatakan dengan penuh kebanggaan, innani rajulun salafiyun, sesungguhnya saya adalah seorang salafi, wa aqidati hiya salafiyah, dan akidahku adalah akidah salafi, allati amshi bi muqtadaha al-kitabi wa sunnah, yang akidahku ini aku berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan beliau juga mengatakan, sesungguhnya mereka mengatakan innana wahabiyah, mereka menuduh kami ini adalah wahabi, wal haqiqah annana salafiyun muhafidun ala dinina. Masyaallah, hakikat adalah kami adalah salafi dan yang menjaga agama kami, walatba kitab Allah wa sunnah Rasulih, wa laysa bainana wa bainal muslimin illa kitabullah wa sunnatu Rasulih. Ini perkataan beliau, dan kita akan melanjutkan pembahasan setelahnya. Dan tentunya tadi yang dinukilkan adalah perkataan yang sangat indah sekali, dan ini adalah mencerminkan akan makna yang benar mengenai hakikat dari dakwah salafiyah ini. Ya. Sekarang kita masuk dan sudah sampai di dalam di kitabnya 18, supaya semuanya aktif, tidak terkesan hanya 1-2 orang saja yang baca ya. Kita ubah mungkin modelnya, anak baca, nanti aku ikutin gitu ya. Yang tidak bawa kita berarti hafal. Hafal ya. Ya, gak apa, dengerin atau diikutin aja teman. Ya, yang kita itu sambil disimak. Dengarkan baik-baik, kemudian disimak dan mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allifu asy-syaikh Abdus Salam ibn Salim as-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Wa fi hadhihi al-awmiyah yata'awwadu al-Islam umuman. Wa fi hadhihi al-awmiyah bisa awalnya wa fi hadhihi al-awaliyah yata'arradu al-Islam umuman. Wa fi hadhihi al-awaliyah yata'arradu al-Islam umuman. Ya, nah, semuanya baca, bukan baca sir tapi baca agak kelasnya.
Oh, apa? Aumiyah. Enggak ada ayatnya. Bacanya apa? Awinati. 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 Kita ulangi. Wa fi hadhil awinati yata'arradu Islam umuman. والمملكة العربية السعودية والدعوة السلفية خصوصا إلى افتراء وظلم وتشبيه وقلب للحقائق من قبل بعض الساسة والكتاب الغربيين المعادين للإسلام وقلب للحقائق من قبل بعض الساسة والكتاب الغربيين المعادين للإسلام. Ya. Ini mau berapa kata dulu mungkin terlalu panjang ya. Coba ya. Ya. Mungkin nama kalinya nanti aja, nama kalinya nanti aja membaca dulu. Nanti kan anak ulang lagi, ya kan? Walladzina taqifu suhyuniyatu wara'ahum. Walladzina suhyuniyatu wara'ahum. Wa yaqifu ma'ahum bi dhulmihim wa iftira'ihim man ta'athara bihim bi ba'dil buldani. Wa ma'anna da'wat as-salafiyyah ya ab'adu ma yakunu an takfiri wa tadbir wa tafsiri bi ghairi dalilin wa hiya ab'adu ma yakunu anil ghuluwi wa taqarrufi illa anna hadhihi da'watan mubarakata ulziqa biha ma laysa fiha wa nisba ilayha man laysa ala minhajiha mimma syawwahu jamalaha wa ghayyara haqiqataha syawwah bukan syawwah wa nafara minha wa zahada an-nasa fiha. Sampai dulu. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa fi hadhihi al-awmiyah. Al-awmiyah itu apa? Waktu-waktu ini, di waktu-waktu itu, di zaman-zaman ini, ya ta'arradu al-Islam umuman wal mamlakatul arabiyyah as-saudiyah wa da'watus salafiyah khususan. Jadi Islam secara umum itu terkena atau terpapar. Demikian juga secara umum Islam, agama Islam secara umum, dan kerajaan Arab Saudi dan dakwah salafiyah secara khusus ini terpapar. Apa terpapar apa? Ila tira'in wa dzulmin. Terpapar berbagai bentuk iftira, propaganda atau semacam kebohongan, wa dzulmin, kezaliman, wa tashbih adalah distorsi. Jadi apa ya, mulai terpapar sesuatu yang mengotorinya, tercemari, wa qalbin bil haqaiq, dan terbaliknya hakikat, jadi apa? Berubahnya hakikat. Min kibari isasa. Ini dari siapa? Dari sebagian para politikus, ya, para politikus.
wal kutab al-warbiyyin al-mu'adin lil Islam. Demikian juga bersumber dari apa? Para penulis barat yang memusuhi Islam. Ini adalah propaganda. Nanti bagaimana propagandanya? Waladzina taqifu as-suhyuniyatu warahum. Dan ternyata di balik itu semua apa? Suhyuniyah, yaitu adalah Zionis di balik itu. Ya. Di balik mereka adalah Zionis. Wa yaqifu ma'ahum fi dzulmihim wa iftira'ihim man ta'athara bihim fi ba'dil buldan. Demikian juga bersama dengan mereka di dalam kezaliman terhadap mereka, di dalam kezaliman mereka dan propaganda mereka, bersama mereka juga adalah orang yang terpengaruh dengan Zionis. Jadi selain Zionis di belakang mereka juga ada orang-orang yang terpengaruh, dan ini sudah tersebar di sebagian negeri. Ma'ana da'wat as-salafiyah dia ab'adu ma yakunu an takfir wa tabdi'u wa tafsiki bi ghairi dalil. Bersama dengan itu, dakwah salafiyah ini sangat jauh dari apa? Dari tiga hal. Apa tadi? Ini takfir, tabdi' sama tafsik. Nah, apa? Takfir dari kata firman ya, kafaro yukafiru takfir, pengkafiran secara serampangan. Dakwah salaf itu aslinya sangat jauh dari kata mudah mengkafirkan orang lain. Pertama, mudah mentakdir dari kata bid'ah, membid'ahkan orang lain. Wa tafsik, demikian juga menganggap orang lain itu fasik bighairi dalil, tanpa dalil. Kita merasakan atau tidak dari propagandanya ini, ya, membuat narasi-narasi bahwasanya dakwah salaf itu dakwah takfiri, ya kan? Anda dengar atau tidak atau membaca itu? Anda dengar atau merasakan atau tidak? Kemudian tafsir gampang membedakan, tafsir gampang orang lain itu tidak taat atau berbuat maksiat dan seterusnya, berbuat fasik tanpa dalil. Berarti boleh apa tidak mentakfir? Boleh dengan dalil. Di sini ada keterangan bahwasanya takfir adalah hak syar'i. Aslinya takfir itu sesuatu yang syar'i, ya kan? Yang ditunjukkan dalil-dalil syar'i. Demikian juga takfir. Akan tetapi apa? Ini tercela apa? Dengan apa? Itu dengan takfir dalil. Di dalam Al-Quran ada takfir enggak? Allah mentakfir seseorang ada? Ya ada. Surat apa itu? Al-Maidah ada. Kemudian juga Al-Baqarah ada. Itu kan takfir juga ya, dan seterusnya. Celaan Allah kepada perbuatan-perbuatan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sungguh Allah telah mengkafirkan orang yang mengatakan Allah itu salisu salat, ya kan? Dan takfir itu, kan kafar. Itu contoh seperti itu, ya. Seperti itu Allah. Wa hiya ab'adu ma yakunu 'anil hudud wal taqarrufi. Dan dakwah salafi itu jauh dari apa yang namanya hulu berlebih-lebihan, melampaui batas, dan taqarruf ekstrim. Illa anna hadhihi da'watan mubarakah, melainkan dakwah yang penuh berkah ini ulsiko. Sayangnya dakwah yang penuh berkah ini ulsiko. Ulsiko itu ada sesuatu yang menempel atau apa ya, mencemari atau menempel. Biha ma laisa biha, ada sesuatu yang menempel, yaitu apa yang tidak ada pada dirinya itu menempel. Jadi di luar itu, hal-hal yang di luar itu masuk atau kemasukan sesuatu unsur dari luar hakikat dakwah salafiyah. Wa nusiba ilaiha, dan akhirnya dinisbatkan kepada hal yang tadi nempel tadi. Unsiko kan nempel ya, betul ya, nempel. Atau terkontaminasi, akhirnya malah dicap dakwahnya itu ini.
Contoh tadi propagandanya takfir. Artinya apa? Dinisbatkan dakwah salafi, dakwah takfiri, dakwah teroris. Artinya dicap seperti itu. Jadi tugasnya kita bagaimana membersihkan ini semua, menjelaskan bahwasanya ini tidak benar. Wa nusiba ilaiha man laisa ala minhajiha. Dan dinisbatkan kepadanya orang yang tidak berada di atas manhajnya. Oh, itu ada baik, nah itu artinya disamaratakan. Bisa dipahami. Mimma syallahu jamalaha wa ghayyara haqiqataha wa nafar minha. Ini dinisbatkan kepadanya orang yang tidak berada di atas manhajnya dari apa? Dari hal-hal yang merusak citra keindahan atau keindahan itu, citra baiknya. Demikian juga merubah hakikatnya dan menjauhkan manusia darinya. Wazah dan nas fiha, dan menjadikan manusia itu tidak butuh lagi, tidak butuh, merasa zuhud berarti kan tidak butuh ya. Ini paragraf yang pertama ya. Masih mau seperti itu tadi mana? Bahasa itu lagi. Kelamaan apa deh? Ya. Kalau kita pilih-pilih aja ya, nanti aja kita bisa ya, insyaallah. Sekarang kita akan baca dulu. Wa inna min al-qursi al-awamil allati kanat sababan fi dhalika huwa wujudul jama'atil islamiyyah al-hizbiyyah al-mu'asirah al-muta'athirah bi fikril khawarij. Itu penyebabnya. Ya. Dan di antara faktor yang paling utama yang menyebabkan hal tersebut, tanyakan di atas ya. Dari ada kontaminasi dan seterusnya, distorsi dan seterusnya. Apa? Adanya jamaah-jamaah Islam hizbiyah di era sekarang yang terpengaruh dengan pemikiran Khawarij. Insyaallah. Nah, dan sayangnya mereka juga menyebut diri mereka apa? Salafiyah juga, ya kan? Di sini disebutkan mereka juga menamai dengan nama Salafiyun seperti itu. Lebih-lebih media juga menggaungkannya, mengangkat, hingga akhirnya kesan itu ada pada mereka. Dan media mereka menyebarkan berita bahwasanya kelompok ini kelompok Salafi, tetapi ada embel-embelnya Salafiyatun as-Salafiyatun al-Jihadiyah, Salafi jihadi, ada embel-embelnya ini. Atau Salafi Kitabiyah, Salafiyah Kitabiyah, atau Salafi Ulaniyah yang disebutkan kepada tokohnya dan seterusnya. Nah, dan bisa jadi ada perbuatan mereka, perkataan mereka yang terkadang sama, sesuai dengan dakwah salafi yang benar, sebagian ya, seperti itu bisa ditangkap seperti ini. Nah, biasanya sifatnya seperti umum ya, sifatnya yang umum itu sama. Liqauli ba'di rumuzin wa qadatin wa mufakkir hadhihi al-jama'at qad yuwafiquna al-manhaj as-salafiyyah fi ba'di turuhati wa tawajjuhati. Nah, kenapa mereka terpengaruh seperti itu atau hingga itu penyebab ini? Kenapa? Sebagian kenapa bisa terpengaruh tadi ya, merusak citra dakwah ini? Kenapa? Di kelompok-kelompok hizbiyah tadi itu ada tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin dan pemikiran jamaah ini terkadang itu sejalan dengan manhaj salaf. Bisa dikatakan tadi. Jadi tokoh-tokohnya itu terkadang ada poin-poinnya sejalan yang sama. Pada sebagian gagasan atau pemikiran atau haluan tawajuhat itu atau haluan mereka itu ada yang sama. Misalkan dalam hal apa? Misalkan contohnya sepakat dalam hal apa?
mengkantor Syiah sama, ya, betul, kayak gitu contoh. Atau mengkantor apa atau dalam masalah misalkan apa ini sama seperti itu. Jadi sebagiannya itu sesuai. Ya. Ini yang akhirnya kan orang tertipu, masyarakat tertipu. Balqad yatakallamu ba'dhum bismi salafiyah. Bahkan sungguh atau terkadang sebagian mereka itu menamai diri mereka dengan nama salafi. Wa hum laisu kadzalika mimma ja'ala al-amra yaltabisu ala kathiri minan nas alladziina qad takhfa 'alaihimul haqiqatu. Terkadang sebagian mereka mengatakan atau menamai diri mereka dengan salafi. Padahal kenyataannya mereka tidak demikian. Di mana perkaranya itu menjadi yaltabis, menjadi rancu pada kebanyakan manusia rancu. Secara logis sama, dalam masalah ini sama kok, kitabnya sama. Nah, subhanallah. Ini ikhlas saja ya. Ikhlas saja dan anak dapat cerita langsung dari seorang ustaz yang memang menghadapi orang ini. Dulu pas di pondok ya, beliau membantah karena awalnya dekat. Bagaimana dengan kasus beberapa tahun yang lalu gembong teroris Abdurrahman Aman Abdurrahman. Beliau ini siapa? Karena dapat cerita dari Ustaz Abiyah Qurni. Nah, beliau itu dekat sekali Allah. Jadi Aman Abdurrahman itu dulu imam di masjid ya komunitas Salafi ya, dan banyak ustaz-ustaz itu. Orang ketiga itu menganggapnya ini manhajnya salah dan dia termasuk alumni yang terbaik. Cerdas sekali. Suatu ketika ikut daurah di Bogor itu dengan syekh siapa itu dari luar. Itu membahasnya apa? Ya kita kalau tidak salah antara kita tauhid atau tidak karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan masalah kitabnya, tapi masalah siapa namanya. Syekhnya membawa pemikiran tapi semenjak itu berubah. Dan Ustaz Abu Ya'la sama beliau ini mengelola pondok yang sama. Semenjak itu pecah ini. Ya, santrinya ada yang proyek ini. Ya, beliau bertanya kepada ustaz-ustaz senior sampai agresif bertanya. Di antara jawabnya Ustaz orang ini itu ibaratnya nyetir kalau nyetir aneh, penyetiran kiwe, ibaratnya gitu. Ya, sifatnya orang ini nyetirnya di itu bukan di kanan tapi di jadi sudah matching. Begitu juga kalau Ustaz itu mensupport dengan kitab-kitab untuk membahas pemikiran. Dan semakin lama semakin jauh mereka semakin jauh. Ya, ini sebagai itu. Dan kita tahu sendiri di berita ya. Coba kalau masyarakat ini kan, memfitnah tidak? Alim ini, oke, pada itu berarti. Antum ini sama juga wujudnya ya. Kita di sini dikiranya sama. Nah, ini yang maksudnya maksud penulis kurang lebih seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Ya betul. Sama. Kota fa'alaihimul haqiqah. Di kebanyakan manusia itu tersamar hakikat ini donan minhum, mengira dari mereka anna hadhil jamaah salafiyah. Perkiraannya kalau mereka menyangka ini ya salafiyah, jamaah salafiyah. Atau ala fiqhil wahabi, atau ini pemikiran wahabi. Kama yahdu bil ba'di tasmiyatuha bidayah. Sebagaimana apa? Pada sebagian orang itu penamaan wahabi itu begitu indah, ya, begitu indah atau manis, gitu. Bidayah.
Wa innaka la ta'jab mimman yusammil jama'at al-hizbiyah bil jama'at as-salafiyah al-jihadiyah. Dan engkau benar-benar akan takjub dari orang yang menamai jamaah hizbi ini dengan jamaah salafi jihadi. Coba, jamaah salafi jihadi kontradiksi apa tidak? Kontradiksi apa tidak? Dari namanya saja sudah kontradiksi, ya. Seperti itu. Ya, jadi hanya nama saja. Tapi ini kontradiksi. Dari nama saja sudah kontradiksi. Bagaimana salafi jihadi? Artinya apa? Seolah-olah salafi spesialis jihad. Nanti bisa jadi muncul lagi apa? Jamaah salafi, misalkan ibadiyah atau apa ya, khususnya ibadah gitu ya. Ibadah ya, salafi ibadah, khusus ibadah, salafi ngajian, dia suka ngaji taklimiyah misalnya. Oh, kayak salafi senang ngaji, senang pergerakan gitu. Ini akhirnya kan gitu ya. Oh, salafi jalan, salafi lari muncul lagi. Ini salafi lagi. Ya, wa kaifa takunu salafiyah, bagaimana disebut salafi? Wa hiya mukhalifatul laha fil aqidah wal manhaj. Sedangkan ini sudah menyelisih apa? Akidah sama manhaj. Mau baca lagi tidak? Baca ya, karena dulu sangat ini. Wa kaifa takunu jihadiyah? Ya. Wal makna syar'i sahih lil jihad muntafin an hadhihi al jama'at li adami tawaffur ash-shurut as-sahihah lil jihad fi hadhihi al jama'at. Dan bagaimana kaifa takunu jihadiyatan? Bagaimana ini disebut jihadiyah sedangkan makna secara syar'i yang sahih, makna jihad yang syar'i yang sahih saja muntafin. Muntafin kenapa di kasroh dan tanwin. Kasroh lain, mengambil kasroh lain. Muntafin aslinya asluhu muntafiyun isim apa? Maksud atau maksud? Ya, jadi kalau muntafiyun jadi muntafin karena tidak pakai al. Kalau pakai al jadi al muntafiyun. Bisa dipahami? Ya, seperti ini cek lagi di pelajaran anaknya ya. Muntafin apa? Dari kata nafyun apa? Tertiadakan. Bagaimana disebut jihadi sedangkan makna syar'i yang sahih terhadap makna jihad saja sudah tertiadakan dari jamaah ini. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang benar, syarat-syarat jihad yang benar pada jamaah ini. Apa? Coba kalau suatu kelompok menamakan kelompok jihad, sudah dari namanya saja sudah terbiasa. Kenapa? Karena jihad harus apa? Bersama pemimpinnya yang sah sebenarnya. Nah, ini kelompok sendiri. Nah, jadi secara ini yang saya jelaskan sedikit, jihad itu memiliki dua makna. Ada makna umum, ada makna khusus. Makna umum, makna khusus. Makna umum itu adalah maknanya adalah yang dimaksud adalah menolong agama itu makna umum dan mendakwahkan Islam, berpegang teguh dengan Islam. Gitu. Ini namanya makna umum. Masuk ke dalam makna umum ini juga adalah kemudian juga membela kemuliaan Islam. Jadi tatkala ulama itu berbicara mengenai macam-macam jihad, maka mereka mengatakan
jihadun nafsi wa syaitan wa jihadu anil ahwa wal bidah. Ketika para ulama menjelaskan makna jihad, maka mereka mengatakan jihad nafsi. Kemudian juga jihad melawan setan dan jihad terhadap ahli hawa nafsu, ya, orang yang mengekor hawa nafsu dan bid'ah. Tatkala para ulama menjelaskan tentang jihad nafsi, mereka membagi menjadi 4 tingkatan. Apa? Tingkatan jihad nafsi apa? Pertama. Masih ingat? Jihad nafsi ada 4. Ini di awal-awal secara usul salah apa? Jihad nafsi. Enggak tahu. Belum tahu. Ya, apa. Yang pertama adalah jihad untuk mempelajari kebenaran, menemukan kebenaran. Kemudian mengamalkan dan apa? Mendakwahkan dan bersabar. Inilah makna apa? Iklam rahimakallah yajibu alaina ta'allum apa? Al-awwalu al-ilmu. Ya gitu, paham maksudnya? Kemudian dalilnya surat Al-Asr itu jihad nafsi. Ketika ulama berbicara mengenai jihad melawan setan, mereka membagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama apa? Melawan syahwat dan melawan syubhat. Melawan syahwat dan melawan syubhat, ini jihad. Jadi ini juga jihad ya. Jihad. Seperti itu. Tatkala ulama berbicara mengenai jihad memerangi pengekor hawa nafsu dan bid'ah, mereka juga menjelaskan ada tingkatan-tingkatannya. Jihad dengan lisan, jihad dengan tangan, jihad dengan hati. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisan, fa illam yastati fa biqalbi. Fadzalika atraful iman. Itu jihad memerangi ahli maksiat dan seterusnya. Ini juga jihad. Ya. Nah ini juga penyimpangan juga dalam hal ini menyamaratakan memerangi ahli maksiat dengan memerangi secara fisik, ya kan? Melakukan apa? Ya enggak nyebut orangnya, apa yang melakukan menusuri menyisir apa sweeping tanpa komando dari aparat dan seterusnya. Seperti itu. Ini kan berarti kan dia dengan tangan saja, ya kan? Padahal tangan itu adalah haknya siapa? Dia penguasa. Ini juga. Ambil sudah dibubarkan. Lama tatkala ulama berbicara mengenai makna jihad yang khusus, maka ini baru jihad yang disebut jihad perang. Bisa dipahami ya. Jadi bisa dibuat gagalnya seperti itu. Ya, jadi maksud adalah memerangi orang kafir. Tetapi juga ada syarat-syarat dan ketentuan. Syarat-syarat dan ketentuan. Kita jelaskan secara singkat. Yang ada 2 pembahasan. Yang pertama dari sisi mujahidnya ada syaratnya. Kemudian dari sisi orang kafir yang diperangi. Ya. Yang pertama dari sisi syarat dan ketentuan orang Islam yang berjihad. Yang pertama harus ikhlas. Apapun amalan pasti harus ikhlas. Pertama ya. Kemudian yang kedua memiliki kekuatan. Dan kekuatan ini apa ya? Potensi besar memang bisa menang. Potensi besar itu bisa memecah pasukan musuh. Itu seperti itu. Bukan asal nekat ya. Contoh nekat contohnya musuh, ya. Apalagi nekat. Ini kan apa coba? Kemungkinan musuh jadi orang-orang Jerman, gak ada memasang bom, gak ada ini, malah hanya kerusakan dan sebagainya. Karena malah tidak jarang juga umat Islam sendiri yang jadi korban. Jadi kekuatan yang berdasarkan dzulm yang boleh, seperti itu bisa dipahami. Maka ini bantahan kepada siapa? Orang yang melakukan bom bunuh diri.
apakah kemungkinan besar nanti porak-poranda? Ya ada apa hancur di sini sendiri, ya kan? Ini patah. Mereka ada yang berdalilkan dengan apa? Berdalilkan dengan ini yang kisah ulam yang apa namanya Ashabul Ukhdud. Itu kan jelas kemungkinan besar nanti pada masuk Islam itu, ya kan? Kenapa? Katakanlah aku beriman kepada Rabbnya ulam, makanya mereka pada ngomong seperti itu kan beriman. Nah ini bom, yang hanya citra Islam rusak. Masya Allah. Ini yang ketiga ya. Dari sisi apa? Mujahidnya, orang Islam yang berperang. Kemudian yang keempat, harus menggunakan atau di bawah panji atau apa? Panji apa ini? Bendera yang diketahui. Bukan yang sifatnya itu nggak jelas. Tidak diketahui bendera mana, bendera apa itu malah sekarang belum jelas. Bandis atau bendera masih lah kelompoknya jelas, harus bendera yang sah. Apalagi tidak diketahui siapa pemimpinnya. Dan seterusnya Allah. Dan yang kelima, harus dengan izin ya, waliul amri. Ini juga nanti ada subhat waliul amri gimana? Nah, itu repotnya gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bahkan bukan hanya ini saja, di dalam sebuah hadis ada seorang sahabat yang izin mau jihad bersama Rasulullah. Dia ditanya, kamu masih punya orang tua? Saya masih punya orang tua. Sudah sangat tua sekali. Sudah pulang saja kamu berjihad ngurus orang tua. Subhanallah. Ya ini jadi jangan asal dikobarkan semangatnya ini. Sebenarnya sia-sia. Ini dilihat dari kaum musliminnya ya. Kalau dilihat kepada orang kafir yang diperangi bagaimana? Yang pertama, bukan kafir dini. Apa kafir dini? Kafir yang mungkin di negeri Islam. Mungkin di negeri Islam. Kemudian yang kedua, bukan kafir mu'ahad. Itu apa? Yang ada perjanjian. Ada semacam perjanjian dengan kaum muslim, suatu perjanjian. Seperti mungkin ya kalau di Indonesia para duta asingnya. Kemudian apa lagi? Bukan juga kafir mustakman yang mendapatkan jaminan keamanan oleh negeri Islam. Dan kafirnya dimaksud adalah kafir harbi yang memang itu bukan dia kafir harbi dan dia memang ahli kita, dia kafir harbi, bukan wanita yang tidak ada sangkut pautnya dengan perang itu, wanita, anak kecil, apalagi orang tua, ya. Demikian juga rahim-rahim mereka itu nggak ada kaitannya dengan ini, nggak boleh asal ini. Kemudian juga jelas-jelas perangnya itu jelas ada pada depan langsung, ya. Face to face, tidak sembunyi-sembunyi meledakkan dan seterusnya, itu bukan jihad. Ini kurang lebih penjelasan secara bisa ditangkap ya. Jadi ini penjelasan untuk menjaga tadi kelompok-kelompok yang mengatasnamakan seperti itu. Ya. Kenapa disebutkan di sini? Atau dengarkan dan baca ya. Wa inna ibrata hiya bil haqaiqi. Baik. Wa inna ibrata wal ma'ani la bil alfadhi wal musammiyati. Lida yajibu at-tanabbuh lil khalaqi wa tadlili al-mawjudi bis sahatil islamiyatil yawma. Wa inna ibrah, sesungguhnya ibrah itu yang dianggap itu adalah hakikatnya dan maknanya, bukan apa lafaz-lafaz dan penamaan. Lafaz-lafaz dan penamaan. Seperti itu. Misalkan apa? Kan ini juga di masalah saya
yang lain juga seperti itu ya. Misalkan riba dinamanya apa? Bunga. Hakikatnya riba walaupun bunga tidak seperti itu. Apalagi misalkan khamr dinamai apa ya, tetap khamr hakikatnya dan seterusnya. Jadi makna dan hakikat yang terpenting yang diangkat, bukan lafaznya, bukan penamaannya. Lidah oleh karena itu yajibu at-tanabuh, wajib untuk mewaspadai dan sholat, berhati-hati terhadap kekeliruan, tadlil dan penyesatan al-mawjud yang muncul, yang ada bisa hati Islami al-yawm, di dunia Islam pada hari ini atau di kancah Islam pada hari ini. Sekarang mana baca antum dengar ya. Nanti yang tidak perlu kita ini wajibul amalu ala tasfiyatil islami mimma ulsiqa bihi, dan wajib melaksanakan tasfiyah Islam. Tasfiyah apa? Memurnikan agama Islam, membersihkan agama Islam mimma ulsiqa bihi, dari hal-hal yang telah mengotorinya, menempel mengotorinya. Mimma laisa minhu, dari hal-hal yang bukan berasal dari Islam. Ini yang pertama, tasfiyah. Kemudian yang kedua, tarbiyatin nash'il al-muslim, nashi'il muslim al-islam al-haq al-mustaqa minan nab'i as-sofi. Yang kedua adalah mentarbiyah generasi muslim, ya, mentarbiyah generasi muslim untuk apa? Mendidik mereka, mendidik agama Islam yang benar, mengajarkan mereka agama Islam yang benar, yang bersumberkan apa? Yang terambil dari mata air yang jernih atau sumber yang jernih. Kira-kira sumber yang jernih tidak lain tidak bukan bagaimana Islamnya, bagaimana? Ya, tentunya ya ketika diutusnya Rasulullah SAW, begitu juga dipakai oleh para sahabat ketika itu. Bagaimana Islam itu ketika itu, jadi berusaha mempelajari itu. Ya, jadi pembinaan kepada generasi muslim, mengajarkan mereka Islam yang benar, yang bersumberkan sumber yang jernih, atau mata air yang jernih. Apa? Yaitu kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, wafqa fahmi salafil ummah. Ini harus ada embel-embel sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Karena banyak yang mengaku ikut Al-Quran dan hadis, tetapi apa? Pemahamannya sendiri. Ya kan? Wadawdu an hadadin. Demikian juga wajib untuk membela agama ini. Kan kewajibannya tasfiyah, tarbiyah, ya kan? Kemudian juga wajib juga membela agama ini. Wa idharuhu lil madhhab al-la'ib bihi, dan menampakkan Islam ini dengan penampakan yang layak, pantas. Kita juga secara logis berusaha bagaimana Islam sih, pakaiannya dan seterusnya, secara penampilannya. Walaqad manna Allahu 'ala ummati nabiyyi. Sekarang kita baca ya. Qala mu'allifu wa laqad manna Allahu 'ala ummati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa laqad manna Allahu 'ala bi ikmali diniha wa ikmali ni'matihi 'alaiha wa ridahu anha bil Islam alladhi la yaqbal dinan siwahu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Walau tidak baca bareng-bareng semua, tapi kalau tidak ada yang baca. Walaupun Allah sungguh Allah telah memberikan anugerah ala umat Nabi Muhammad SAW, kepada umatnya nabinya, kepada umat nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW.
Dengan apa? Allah telah memberikan anugerah kepada umat Islam ini apa? Dengan disempurnakannya agamanya, agama Islam disempurnakan, dan telah dicukupi nikmat-nikmat Allah kepada umat, dan Allah telah ridho Islam itu sebagai agama umat Islam yang tidak tidak diterima agama selain agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah, ini sangat terkenal sekali ayatnya, sangat familiar dan banyak yang hafal dan kita banyak yang hafal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, aku cukupkan untuk kalian nikmatku kepada kalian, dan aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Ya. Imam Malik pernah mengatakan ini, saya sampaikan dua perkataan Imam Malik. Imam Malik pernah mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qala lisan." Siapa saja yang berbuat bid'ah di dalam Islam yang dia anggap bid'ah itu tidak hasanah, bid'ah baik itu, maka sejatinya dia telah menuduh siapa? Nabi Muhammad itu telah mengkhianati risalah. Kenapa? Allah sudah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi tidak perlu diadakan sesuatu yang baru. Kemudian Imam Malik juga mengatakan, wa la yuslihu akhir hadhihi ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik keadaan akhir umat ini kecuali dengan sesuatu yang memperbaiki awalnya. Kemudian beliau mengatakan, faman lam yakun yawma idin dinan la yakunu yawma dinan. Apa saja yang pada hari ini, pada hari itu, yawma idin, apa saja yang pada suatu hari itu bukan agama, maka pada hari ini bukan juga, atau kembali apa saja yang ketika itu bukan agama, maka pada hari ini juga bukan agama. Bisa dipahami? Ya. Jadi yang di zaman Rasul itu bukan agama, sekarang jangan dijadikan agama. Nah, gitu. Ya. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan apa? Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Sekiranya perkara ini baik, misalnya para sahabat paling terdepan dalam mengamalkannya. Ini disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Kemudian sebenarnya mukadimah ini sudah merangkum semua pembahasan kita sampai terakhir ini, tapi masya Allah ini nanti ada biasanya. Kita lanjutkan lagi. Wa qala ta'ala wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia. Sirati itu jamak atau mufrad? Jamak atau mufrad? Jamak itu apa? Mufrad itu apa? Tunggal atau jamak? Bentuk tunggal ya, sirati, satu jalannya. Inilah satu jalan depan, maka ikutilah satu jalan itu. Tapi perhatikan, wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Gitu. As-sirat sama sabil itu sama ya. Artinya sama. Dan jangan ikuti subul. Subul itu jamak atau tunggal? Jamak dari sabil. Nah, jangan ikuti jalan-jalan yang ada atau langkah-langkah atau jalan-jalan yang ada. Ini saya akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, dari satu jalan. Maka di antara pilar dakwah salafiyah yang kedua yang disebutkan oleh, dan beliau akan sudah hadir atau akan hadir teman-teman ini, itu Syekh Abdul Malik Al-Mubarak Ramadan Al-Jazairi. Abdul Mubarak akan hadir di Indonesia atau mungkin sudah ada di Indonesia. Ini dalam kitab Sittu Duror min Usuli Ahli Hadits, dan sudah diterjemahkan 6 pilar dakwah salafiyah. Yang pilar yang kedua adalah al-aslu atsani at-thariqu wahid. Jalan itu hanya satu saja, enggak ada yang lain gitu. Maka berdasarkan ayat ini ya, kita lanjut.
Yaqulu Ibnul Qayyim, mungkin perkataan ini perlu kita baca dalam-dalamnya. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hadha li anna at-tariqal musila ila Allah wahid. Wahid di sini wahidun ya. Wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Wa la yasilu ilayhi ahadun illa min hadha at-tariq. Walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin faturku alaihim masjudatun wal abwabu alaihim mughlaqatun illa min hadha tariqil wahidi fa innahu muttasilun billahi musilun ilaihi. Ada yang bisa kira-kira maknanya kurang lebih apa? Ada yang bisa mengkulasah atau menyimpulkan kurang lebih seperti apa? Ada? Ya, apa kita ada? Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza li anna tariq, dan ini li anna tariq al-musil ila Allah wahid. Dikarenakan jalan yang bisa mengantarkan manusia kepada Allah itu hanya wahid, hanya satu saja. Ini penjelasan itu sebelumnya ada sebelumnya ini cuma diambil bagiannya. Wah apa jalan yang satu itu? Yaitu tidak lain tidak bukan ma ba'atha bihi rusulan, adalah apa yang Allah mengutus Rasulnya, wa anzala bihi kutubahu, dan apa yang dengannya Allah mengutus Rasulnya, dan apa yang dengannya Allah menurunkan kitab. Wala yasilu ilaihi, dan tidak ada yang bisa sampai kepada Allah ahadun illa min hadzal tariq. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke sana kecuali melalui jalan ini saja. Jadi jangan berpikir apa? Kan cinta itu jualnya paling Allah kan bisa banyak jalan menuju Roma, gitu kan, mungkin seperti itu ya. Bisa dapat sendiri, salah. Harus lewat satu jalan, gitu. Masya Allah. Bisa jadi beredar atau anggapan masyarakat bisa kayak gitu. Kan menuju Allah bisa dengan cara ini, mungkin dan menghargai saya caranya ini. Bukannya sampai malah mungkin kemana gitu ya. Walau atan nas min kulli tariqin, sekalipun atau seandainya semua manusia itu mendatangi setiap jalan itu dia lewatin ya. Kalau menganggap bisa sampai kepada Allah itu coba cara jalan ini coba, maka ini akan terasa sekali bagi antum atau siapa dari kita yang menemukan manhaj salaf ini sudah masuk ke berbagai afiliasi atau ini ya ini. Oh, saya pernah yang ini akan merasakan sekali. Ya, seperti itu akan merasakan sekali. Ya. Seandainya manusia itu mendatangi setiap jalan dimasuki atau dilalui, wastaftahu min kulli bab, dan mereka istiftah ikut bahasa apa? Istaftah ikut bahasa apa? Istafala itu maknanya tolak atau merasa, meminta atau merasa. Jadi istaftahu meminta. Dan seandainya mereka meminta untuk dibuka, meminta untuk dibuka dari setiap pintu. Jadi setiap jalan dia manusia lalui dan setiap pintunya minta untuk dibuka. Seandainya itu dianalogikan. Faturku alaihim masjudah. Ternyata apa? Semua jalan itu tertutup. Ya, semua jalan itu tertutup, tersumbat, atau bahasa kita terblokir, terblokir ya.
Wal abwab alaihi mughlaq, dan pintu-pintu tersebut tertutup, terkunci. Illa min hadzal tariqi al-wahid, kecuali hanya satu jalan saja. Fa innahu muttasilun billahi musilun ilaihi. Itulah satu jalan ini yang bisa menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kepada Allah Taala wa taala. Masyaallah. Kita lanjutkan anak sendiri. Wa qad amarna Allah, amarna ya, jangan amarna ya. Apa bedanya amarna sama amarna? Kalau amarna kita memerintahkan, kalau amarna kita diperintahkan. Amarna Allah, dan sungguh Allah telah memerintahkan kita inda tanazu'i bi raddi ilaihi. Allah telah memerintahkan kita ketika terjadi apa? Tanazu', terjadi perselisihan. Diperintahkan untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Wa ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raddi ila Allahi, wa raddu ila Allahi huwa raddu ila kitabih. Kembali kepada Allah maksudnya adalah kembali kepada kitabnya, kepada Al-Quran. Wa raddu ila Rasulih, kembali kepada Rasulnya. Wa raddu ilaihi fi hali hayatihi, yaitu apa? Kembali ketika di masa hidup dia kepada Rasul mendatangi Rasulullah. Wa ila sunnatihi ba'da wafatihi, dan kembali kepada sunnahnya setelah Rasulullah sudah wafat. Qala ta'ala fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wilan. Apabila kalian berselisih dalam fi syai'in, dalam suatu perkara, kembalikanlah urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik, dan itu adalah penafsiran yang paling baik, atau cara yang paling baik, takwil yang paling baik. Fa kalimatu syai'in huna, dan kata syai', perhatikan ya, fa in tanazakum fi syai'in, tanpa fi syai', tanpa alif lamnya. Ini namanya, dan kata syai' di sini nakiratun fi siyaqi syarti. Ini bentuknya nakirah dalam konteks syarat. Apa tanda nakirahnya? Tanpa alif lam, ya kan? Tanwin. Terus disebut syarat, siyak syarat atau konteks syarat apa? Tanda ada syaratnya apa? Konteksnya syarat. Ada waktu syarat tentu ada. Betul, jika, nanti kan maka ya. Nah, ini. Jadi nakirah dalam seperti ini ta'ummu kulla ikhtilafit tadadi fil usuli wal furu'. Ini umum, mencakup setiap perselisihan. Tadad, ada ikhtilaf tadad. Tadad itu yang saling kontrak ya, tadad. Kan itu saling bertolak belakang. Jadi perselisihan yang bertolak belakang pada usul maupun furu'. Jadi dalam usul fikih nanti nakirah dalam bentuk perintah, dalam bentuk larang, dalam bentuk itu tufidul umum, berfaedah umum. Jadi lafaz itu menunjukkan keumuman. Apalagi syai'. Nah, sekarang kita baca lagi. Yaqul Ibnu Qayyim, walau lam yakun fi kitabillahi wa sunnati rasulih bayanu hukmi ma tanaza'u fi. Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, seandainya tidak ada di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah itu tidak ada penjelasan hukum apa yang mereka perselisihkan, ya, tidak ada penjelasan hukumnya bagaimana gitu. Walam yakun kafian, dan tidak cukup lam yakul biraddi ilaihi. Ya. Jadi pasti di dalam Al-Quran ada penjelasan mengenai hukum apa yang diperselisihkan, pasti. Gitu. Dan sekiranya tidak cukup, niscaya Allah tidak memerintahkan untuk kembali kepada Al-Quran, ya kan? Ngapain juga ya disuruh kembali ke Al-Quran, ternyata tidak ada. Pasti nggak mungkin, pasti ada. Minal mumtani an ya'muru Allah Ta'ala bi raddi inda naza'i ila man la yujad
indahu faslun nazai. Maka sangat mumtani, sangat tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kembali ketika terjadi perselisihan kepada yang tidak memiliki pemutus hukum dari hal yang diperselisihkan. Contoh misalnya ada dua orang bersengketa, kemudian kamu kembali kepada bulan, ternyata bulan nggak punya apa-apa, gimana? Nggak mungkin akan ditujukan kepada ini kan? Gitu. Kan ditujukan kepada seorang yang bisa menyelesaikan mengurai permasalahan itu. Gitu. Misalnya dalam masalah apa ya? Silsilah itu kan harus kembalikan ke orang yang tahu ini silsilahnya. Dan saksinya, kalau misalnya ada dua orang mau nikah, ada yang mengatakan kalian ini loh, apa namanya, dulunya sepersusuan gitu misalnya ya, contohnya. Ayah Pak, pastikan buktinya mana, siapa saksinya, dan kepada orang yang mungkin dulunya yang menyusui itu ya, nggak mungkin kepada yang gaib, nggak akan selesai. Atau yang punya bukti secara ini data gitu. Walau a'lam. Sebenarnya kita segini mau baca lagi sedikit apa? Di situ halaman berapa? Masih di atas atau di bawah? Kita cukupkan sampai mungkin renovasi yang dulu. Sampai mana? Yang kita baca atau kita tentukan sampai mukatum ada ini sampai menit berapa? Ini berdasarnya? Ya, 60 ya. Nanti bagaimanapun sudah selesai ya. Bismillah. Kita lanjut sedikit. Wa qala ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini menunjukkan hakikat hizbiyah itu mengikuti orang-orang kafir yang memecah belah agama. Sesungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan, memporak-porandakan agama mereka, ya. Wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', lasta anta ya Muhammad, engkau wahai Muhammad bukan termasuk golongan mereka. Menunjukkan apa? Agamanya Nabi Muhammad itu agamanya tidak berpecah belah aslinya. Ya. Jadi bagaimana supaya bersatu? Ya kembali kepada Allah dan Rasul dan al-fahmi salaf itu. Wa qala ta'ala wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan siapa saja yang telah menyelisihi rasulnya, yushaqiqin, setelah datang penjelasan atau petunjuk yang nyata, yang jelas, dan malah mengikuti selain jalannya kaum mukminin, seperti sudah jelas petunjuk malah menyelisih Rasulullah, kemudian malah mengikuti selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi man tawalla, maka kami akan nuwallihi, kami akan sesatkan itu ya, kami akan sesatkan dia. Wa nuslihi jahannam, dan akan diseret atau dikirim ke neraka. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat benar. Ya. Ini bagaimana kesimpulan dari ayat ini? Disebutkan di sini ya. Disebutkan di sini. Fatawa'adallahu man ittaba'a ghayra sabilil mu'minin. Allah tawa'ada, mengancam siapa saja yang mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin di sini maksudnya siapa? Mukminin yang dimaksud siapa? Manhum al-mukminun as-sahabah. Ya. Ayat ini kan turun kepada sahabat, jadi jalannya kaum mukminin ya jalannya para sahabat. Jalannya para sahabat. Fadala ala anna ittiba'a sabilihim fi fahmi syar'illah wajib.
Ini menunjukkan apa? Mengikuti jalannya mereka, jalannya para sahabat di dalam memahami syariat Allah itu wajib. Karena tadi bukan hanya sekedar siapa saja yang menyelisihi Rasul setelah dapat petunjuk, tidak cukup sampai situ, tetapi apa? Diembel-embelnya apa? Dan mengikuti selain jalannya Allah. Berarti ada dua kewajiban. Apa? Pertama, wajibnya taat kepada Rasulullah, dan wajibnya apa? Mengikuti jalannya kaum mukminin, ya kan? Seperti itu. Jalannya para sahabat. Wa mukhalafatuhu dolalah, dan menyelisihinya adalah kesesatan. Wa asnallahu ala sabiqina awwalin minal muhajirin wal ansar, dan Allah telah memuji as-sabiquna awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, wa ala man ittaba'ahum, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Faqala was-sabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda Allahu lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. As-sabiquna awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah janjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna khairan nasi qarnuhu thumma alladziina yalunahum. Rasulullah menjelaskan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang di zamannya, di eranya, di generasinya, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Faqala, Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang berikutnya, tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang berikutnya. Inilah disebut dengan Qurun al-Mufaddalah, generasi emas Islam. Ya. Generasinya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini generasi emasnya Islam. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan generasi itu berarti generasi sahabat. Ya, karena sahabat itu orang yang bersama Rasulullah. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Berarti tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Coba kalau ulama tabi'in siapa yang sebenarnya? Asal al-Basri. Kalau tabi'ut tabi'in siapa coba? Imam Malik termasuk tabi'ut tabi'in. Ya, ulama bisa jadi bisa nanti ada ini banyak bersama bisa dicari. Ya, jadi tabi'ut tabi'in muridnya tabi'in, tabi'in muridnya sahabat, dan sahabat adalah muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sampai? Oh, kurang kemudian ya. Selalu masih. Wa amara Rasulullah SAW bittiba'i sunnatihi, dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya wa sunnati khulafa'ihi ar-rasyidin, dan juga memerintahkan untuk mengikuti sunnah khulafa' ar-rasyidin wa hadzara min mukhalafatihim, dan mengingatkan manusia supaya jangan menyelisih mereka. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnah dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberikan petunjuk, yang diberi petunjuk setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa addu 'alaiha bin nawajib, dan gigitlah sunnah tersebut nawajib, dengan apa? Dengan gigi geraham kalian. Namanya menggigit sesuatu kan dengan geraham itu lebih kencang ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun, dan sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah kesesatan. Wa wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wasafa sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyah bi qoulihi, dan Rasulullah SAW mensifati al-firqah najiyah, kelompok yang selamat, bi qoulihi ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yaitu apa yang aku berada di atasnya pada hari ini, demikian juga para sahabatku. Kemudian khulasathnya terakhir di sini kita sampaikan sebuah paragraf, badalla
hadhihi an-nusus wa ghayruha ala wujubi ittiba'il kitabi wa sunnati wa wujubi ittiba'i sabilil mu'minin. Ya. Maka nas-nas ini atau dalil-dalil ini dan selainnya menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Wajibnya mengikuti Alkitab dan Sunnah dan wajibnya mengikuti jalannya kaum mukminin yaitu as-sahabat. Sabili as-sahabat, jalannya para sahabat. Ya ini. Insyaallah sampai sini dulu, insyaallah kita lanjut pada waktu yang akan datang dan tinggal sedikit kemudian langsung bisa masuk ke tema atau judul ya, al-maksud fi sunnah. Untuk pembahasan pertama, insyaallah. Menyelesaikan mukadimah dan nanti dilanjut langsung apa namanya judul setelah insyaallah pasti. Demikian yang bisa kita baca pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Tentunya tidak terlepas kekeliruan dan kesalahannya. Ya, seperti itu mohon Allah bisa sampai sini dulu. Kalau cukup nih, tidak ada pertanyaan dan kita tutup saja dengan membaca doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.